Ini adalah Afrika, catatan fosil yang tak terputus sepanjang 50 juta tahun. Beberapa penemuan menarik ditemukan di Afrika Utara dan Madagaskar. Madagaskar di akhir zaman Jura belum terpecah dari Pangea. Ia terjepit di antara Afrika dan India sehingga keduanya memiliki banyak dinosaurus yang sama. Penemuan fosil di Madagaskar menarik para paleontolog ke negara ini. Pada tahun 1990-an hingga awal 2020, beberapa tulang prosauropoda tertua ditemukan di sini. Mereka diperkirakan berumur 230 juta tahun hingga 66 juta tahun. Mereka adalah Laparantosaurus, Narindasaurus, Vahini, dan Rapetosaurus. Dan yang tidak kalah menarik juga ditemukan genus teropoda kecil tapi ganas. Hidup sekitar 70 juta tahun yang lalu. Dia adalah Masiakasaurus, yang berarti kadal ganas. Karakteristik yang paling khas adalah gigi depan yang menonjol ke depan yang tidak biasa untuk seekor karnivora pada umumnya. Beralih ke Afrika Utara, ada dinosaurus yang memiliki tulang mencuat di punggung yang menopang selembar kulit berbentuk layar. Para ilmuwan belum mengetahui manfaatnya itu buat apa. Apakah untuk menarik pasangan atau digunakan seperti lempeng punggung seperti Stegosaurus untuk menjaga suhu tubuhnya? Dinosaurus itu jenis sauropoda bernama Uranosaurus. Salah satu dinosaurus paling unik dari Afrika Utara adalah Nigersaurus. Sauropoda yang hidup 100 hingga 90 juta tahun yang lalu, bentuknya unik tidak seperti sauropoda pada umumnya. Berukuran sedang dengan panjang 9 meter dan rahangnya yang lebih lebar dari mulut dinosaurus manapun yang pernah ditemukan dan ukuran rahangnya jauh lebih lebar dari wajahnya. Dan yang terakhir ada buaya super bernama Sorcosuchus yang hidup di wilayah yang sama dengan Nigersaurus. Dinosaurus berikutnya adalah di Afrika bagian selatan. Di awal zaman Jura, ada hamparan gurun luas bernama dataran rendah Karoo yang dikelilingi gunung. Dinosaurus dari Karoo berukuran relatif kecil. Dinosaurus kecil lebih sesuai untuk hidup di gurun sebab ukuran mereka memudahkan mencari perlindungan dari matahari. Yang terkecil ada Lesothosaurus. Ini adalah yang terkecil di dataran ini. Ukurannya hanya sebesar kalkun. Lesothosaurus mungkin hidup dalam kawanan untuk perlindungan dari pemangsa, misalnya Theropoda Megapnosaurus. Ada juga Heterodontosaurus yang kecil dan gesit. Ia memiliki 3 jenis gigi untuk memotong, mencabik, dan melumat makanan. Ia juga memiliki jari panjang serta cakar tajam dan kuat untuk menggali. Seperti kebanyakan hewan gurun masa kini, Heterodontosaurus berlindung dari matahari dengan menggali liang di pasir. Dinosaurus terbesar juga ditemukan di sini, namanya Massospondylus. Sebagian besar panjangnya terletak pada leher dan ekor, sedangkan tubuhnya hanya sebesar kuda poni kecil. Massospondylus memiliki tangan dan kaki besar untuk membantunya menggali tumbuhan, akar-akaran, dan air bawah tanah. Dataran rendah di Karoo ada di perbatasan lempeng Afrika dan Antartika. Ketika Pangea mulai terpisah 190 juta tahun yang lalu, kedua lempeng tersebut bergerak menjauh dan membentuk retakan di Karoo. Batuan cair panas atau lava naik melalui retakan tersebut dan membanjiri tanah seluas 2 km persegi. Kebanyakan dinosaurus dan hewan-hewan lain berhasil lolos dari banjir dan mengungsi ke daerah lain. Namun, lava telah merusak habitat hewan-hewan sehingga mereka tidak dapat kembali hidup di Karoo selama bertahun-tahun. Salah satu ekspedisi dinosaurus terbesar sepanjang masa adalah ekspedisi di Tanzania, Afrika Timur, yang memakan waktu dari 1909 hingga 1913 dan melibatkan sekitar 900 orang. 10 jenis dinosaurus ditemukan di sini, semua dari akhir zaman Jura. Ekspedisi Tenda Guru diutus oleh sebuah regu ilmuwan Jerman. Mereka mempekerjakan penduduk setempat untuk menggali lubang di seluruh tenda guru dan membawa tulang belulang ke pelabuhan terdekat yang berjarak 4 hari perjalanan, agar tulang belulang tersebut dapat dikapalkan ke Jerman. Setelah 4 tahun, 275 ton tulang diangkat dan hampir 5.000 perjalanan antara situs dan pelabuhan telah dilakukan. Afrika dan Amerika Utara terhubung pada akhir zaman Jura, sehingga dinosaurus menyebar ke kedua benua tersebut. Theropoda Allosaurus dan Ceratosaurus misalnya terdapat pada kedua situs tersebut. Hanya beberapa gigi Ceratosaurus yang ditemukan di tenda guru. Dilihat dari ukuran giginya, mereka berasal dari spesies Ceratosaurus yang lebih besar. Sejumlah tulang Stegosauria Kentrosaurus ditemukan di tenda guru. Sebuah dasar sungai kuno dapat mengandung lebih dari 70 tulang paha Kentrosaurus. Mungkin berasal dari kawanan yang tenggelam dalam banjir bandang.
Kentrosaurus adalah salah satu dinosaurus paling berduri dengan 7 duri ekor dan sepasang duri bahu. Ia mungkin menggunakan duri ekornya untuk mempertahankan diri dari teropoda besar seperti Ceratosaurus. 5 jenis sauropoda ditemukan di situs ini juga, seperti Barosaurus, Dicraeosaurus, Janenschia, Tendaguria, dan Brachiosaurus. Brachiosaurus adalah dinosaurus tertinggi. Tidak seperti sauropoda lain yang memiliki kaki depan yang jauh lebih panjang dari kaki belakangnya. Ini menyebabkan leher dan bahunya terangkat tinggi ke udara, sehingga ia mampu makan dedaunan yang tak tercapai dinosaurus lain. Beberapa sisa Brachiosaurus ditemukan di Tenda Guru. Panjang fosil Brachiosaurus hampir 25 meter dan tingginya 12 meter. Ini merupakan kerangka dinosaurus utuh paling besar di dunia. Bagian terakhir dari episode ini adalah fosil-fosil Mesir yang hilang. Pada awal 1900-an, seorang paleontolog Jerman bernama Ernst Trommer menyingkapkan setumpuk tulang dinosaurus di Gurun Sahara Mesir. Fosil tersebut dibawa ke Jerman dan disimpan di sebuah museum. Pada tahun 1944, pemboman masa Perang Dunia II menghancurkan museum tersebut bersama semua fosil yang dikumpulkan Trommer. Dan fosil-fosil tersebut adalah Theropoda Spinosaurus, Bahariasaurus, Carcharodontosaurus, dan Titanosauria Egyptosaurus. Setelah fosil-fosil tersebut hancur, seluruh pengetahuan ilmuwan mengenai dinosaurus ini hanya berdasar pada deskripsi Trommer yang rinci. Spinosaurus merupakan Spinosauria pertama yang ditemukan. Ia memiliki moncong panjang serta gigi lurus dan sempit, serupa dengan gigi buaya. Jenis makanan Spinosaurus bervariasi. Ia mungkin makan ikan seperti dinosaurus lain. Satu hal, Spinosaurus mungkin merupakan teropoda terbesar yang tumbuh hingga sepanjang 15 meter dan memiliki layar besar di punggungnya sehingga ia tampak lebih besar lagi. Yang diketahui Trommer tentang Carcharodontosaurus hanya bahwa dinosaurus ini besar dan bergigi segitiga seperti gigi hiu. Pada tahun 1995, sebuah tengkorak luar biasa besar ditemukan di Maroko. Tengkorak tersebut memastikan bahwa Carcharodontosaurus merupakan salah satu dinosaurus pemakan daging terbesar dan berkerabat dekat dengan Giganotosaurus dari Amerika Selatan. Kedua spesies ini mungkin berasal dari satu leluhur yang hidup pada waktu Amerika Selatan dan Afrika masih terhubung. Saat kedua benua tersebut terpisah, dua tipe dinosaurus yang berbeda pun berkembang. Pada tahun 2000, sebuah regu paleontolog berangkat untuk menemukan kembali situs Trommer di Oasis Baharia. Karena Trommer tidak meninggalkan peta sama sekali, mereka harus mencocokkan bentang alam yang ada dengan deskripsi Trommer untuk mencari situs tersebut. Kini Oasis Baharia adalah gurun panas dan kering. Namun dengan mempelajari batuan di sana, ekspedisi menemukan bahwa selama zaman kapur, tempat ini merupakan daerah berawak. Beraneka ragam hewan hidup di sana termasuk kura-kura, buaya, dan ikan. Ekspedisi ini juga menemukan fosil Titanosauria bernama Paralititan. Ini adalah dinosaurus pertama yang ditemukan di Mesir sejak 1916 dan mungkin merupakan dinosaurus terbesar kedua yang pernah diketahui. Sebuah gigi teropoda ditemukan di dekatnya. Ini mengesankan bahwa seekor teropoda telah memakan bangkai Paralititan atau gigi tersebut mungkin dari dinosaurus yang menyerang dan membunuh Paralititan. Demikian episode yang ketiga ini berakhir. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir video ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya, Dinosaurus di Eropa. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian ya. Terima kasih.